Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Nindi Soraya. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan air dan tanaman. Adapun manfaat air bagi kehidupan manusia, yang pertama, air merupakan zat paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri air dan tidak seorang pun yang dapat hidup tanpa minum air. Air juga dapat dipergunakan diantaranya untuk memasak, untuk mandi, untuk mencuci, untuk membersihkan kotoran, untuk keperluan industri, untuk pertanian, dan untuk pemadam kebakaran. Mengapa air juga sangat penting bagi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan? Air sangat penting bagi kehidupan karena hampir semua makhluk hidup membutuhkannya untuk bertahan hidup. Air juga memainkan peran penting dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, transportasi, dan sebagainya. Mengapa mempelajari air sangat penting? Karena air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan. Kehidupan tidak mungkin ada tanpa air. Tumbuhan sebagian besar tumbuhnya tersusun oleh air. Pada sel tumbuhan, kandungan airnya bervariasi, tergantung pada umur, spesies, tipe sel, dan tipe jaringan. Adapun fungsi air bagi tumbuhan, yang pertama, penyusun utama protoplasma, dan yang kedua, pelarut zat hara yang diperlukan tumbuhan. Yang ketiga, alat transport pemindahan zat hara. Yang keempat, medium berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang kelima, bahan dasar untuk reaksi biokimia. Yang keenam, pengatur turgor sel atau untuk pembentangan dinding sel. Yang ketujuh, pengatur keseragaman suhu di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedelapan, air berfungsi sebagai alat gerak pulpinus pada tangkai daun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan air, ada dua faktor yang mempengaruhi penyerapan air, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam yang pertama, kecepatan transpirasi. Transpirasi menyebabkan daya hisap daun sebagai akibat kohesi yang diteruskan lewat sistem hidrostatik pada xilem. Yang kedua, sistem perakaran, yaitu ada dua macam sistem perakaran, yaitu intensif dan ekstensif. Intensif jika akar mempunyai banyak cabang dan daerah perakaran sempit. Yang ekstensif jika akar sedikit tetap tumbuh memanjang masuk ke dalam tanah. Adapun faktor dari luar yang mempengaruhi penyerapannya itu seperti udara. Pada slide ini kita akan membahas mengenai molekul air. Air merupakan substansi kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat dengan kovalen pada satu atom oksigen. Di dalam wujud ion, air bisa digambarkan untuk dijadikan sesuatu ion hidrogen H+ yang berasosiasi berikatan dengan suatu ion hidroksida. Pada slide ini, kita dapat melihat animasi suatu molekul air, yaitu H2O. Banyak pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana air bisa melarutkan. Air H2O merupakan senyawa polar karena memiliki momen dipol, di mana atom oksigen yang cenderung bermuatan negatif dan atom hidrogen yang cenderung bermuatan positif. Adanya momen dipol tersebut menyebabkan molekul air dan senyawa polar lainnya saling menarik satu sama lain, sehingga membentuk ikatan hidrogen. Dengan adanya sifat kepolaran dan ikatan hidrogen inilah yang menjelaskan kenapa kita bisa melarutkan kopi dan gula atau senyawa polar ke dalam air. Tetapi kita tidak bisa melarutkan minyak atau senyawa non-polar. Adapun sifat fisik air, yaitu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Memiliki 3 fase yang berbeda, cair, gas, dan padat, pada temperatur normal di bumi. Air di bumi selalu berinteraksi, berubah, dan bergerak. Dapat menyerap sejumlah kalor karena memiliki kalor jenis yang tinggi. Yang keempat, mempunyai tegangan permukaan yang sangat tinggi. Tegangan permukaan tersebut berguna untuk gaya kapilaritas air. Air adalah pelarut yang baik karena kepolarannya. Pada slide ini, kita dapat melihat sebuah eksperimen tentang sifat-sifat air, yaitu permukaan air selalu datar jika kondisi tenang dan bentuk air mengikuti bentuk wadahnya. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Dan air berubah menjadi uap jika suhunya mencapai titik didih, dan berubah menjadi es jika suhunya mencapai titik beku. Air juga bisa melarutkan beberapa zat lain, contohnya seperti minuman serbuk. Minuman serbuk tersebut dapat larut jika dilarutkan dengan air. Pada slide ini kita akan membahas tentang potensial air. Potensial air adalah energi potensial dari air per satuan volume relatif terhadap air murni dalam kondisi referensi. Potensi air mengukur kecenderungan air untuk berpindah dari satu area ke area lain karena osmosis, gravitasi, tekanan mekanis, dan efek matriks seperti aksi kapiler. Dasar teori dari potensial air murni pada tekanan atmosfer dan pada potensial air sama dengan nol. Maka tekanan atmosfer larutan pada potensial air akan bernilai negatif atau kurang dari nol. Oleh karena itu, molekul air akan berdistribusi dari potensial air yang lebih tinggi menuju potensial air rendah dalam larutan sel. Artinya, potensial air akan menurun gradien potensial air ke dalam larutan, akibatnya tekanan di dalam sistem membesar. Potensial air dalam pertanian penting karena mempengaruhi kemampuan tanaman menyerap air dari tanah. Jika tanah memiliki potensial air yang terlalu rendah, misalnya karena kekeringan, tanaman sulit mengambil air yang bisa menghambat pertumbuhan produktivitas. Potensial air juga dapat diukur menggunakan alat seperti tensiometer untuk tanah atau osmometer untuk larutan. Alat-alat ini membantu mengukur tekanan atau kadar air dalam suatu medium. Tensiometer misalnya digunakan di pertanian untuk mengukur potensial air tanah, sementara osmometer mengukur tekanan osmosis yang mempengaruhi potensial air dalam larutan. Pengelolaan ini penting untuk sumber daya air karena memungkinkan petani dan pengelola lingkungan mengetahui ketersediaan air yang dapat diserap tanaman. Dengan memahami kondisi potensial air, irigasi bisa diatur lebih efisien, mencegah pemborosan air dan memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup tanpa overwatering atau kekeringan. Contoh aplikasi praktis pengelolaan irigasi, konservasi air, atau teknologi pemurnian air. Yang pertama, pengelolaan irigasi. Penggunaan sensor tanah berbasis potensial air untuk mengoptimalkan irigasi. Sensor ini membantu petani menentukan kapan dan berapa banyak air yang dibutuhkan tanaman. Yang kedua, konservasi air. Teknik pertanian seperti irigasi tetes yang mengalirkan air langsung ke akar tanaman dengan jumlah yang tepat, mengurangi penguapan dan pemborosan air. Yang ketiga, teknologi pemurnian air. Desalinasi air laut menggunakan reversi, osmosis, atau filterisasi membran untuk menghasilkan air bersih dari air asin. Pengaplikasian ini penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mendukung keberlanjutan lingkungan serta ketahanan air di masa depan. Adapun dampak penggunaan pengelolaan air yang tidak baik bagi lingkungan dan masyarakat, yang pertama, kekurangan air bersih. Polusi air dan eksploitasi berlebihan bisa mengurangi ketersediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Pencemaran air dapat merusak habitat hewan dan tumbuhan air, mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, banjir dan kekeringan. Adapun yang keempat yaitu penyakit. Air yang tercemar meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Yang kelima, degradasi tanah, yaitu irigasi berlebihan atau buruk dapat menyebabkan tanah menjadi tandus dan tidak subur. Adapun poin penting yang dapat kita ambil dari pelajaran mengenai hubungan air dan tanaman yaitu air memainkan peran krusial dalam mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan produktivitas tanaman. Adapun cara berkontribusi dan pelestarian air berkelanjutan, yang pertama, sadar akan nilai air, yaitu pahami bahwa air adalah sumber daya yang terbatas dan harus digunakan dengan bijak. Yang kedua, hemat air. Terapkan kebiasaan hemat air seperti mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan memperbaiki kebocoran. Yang ketiga, dukung pengelolaan air yang berkelanjutan. Dukung upaya daur ulang air, irigasi efisien, dan pengelolaan air limbah yang baik. Yang keempat, lindungi sumber air, yaitu jaga kebersihan lingkungan, hindari membuang sampah atau zat kimia ke sumber air. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Sebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga air di masyarakat dan ajak orang lain untuk berpartisipasi. Maka penjelasan saya mengenai hubungan air dan tanaman cukup sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.